jangan ketika kita tahu nih teman kita ya diksinya lalu kita mengerti lalu ikut-ikutan. Kapan itu Bang Yon? Tadi malam apa tadi sore? Tadi malam ya foto dia. Tadi malam, Pak. Tadi malam teman-teman. Ya nanti diputerin. Dan juga Pak Erben waktu itu kan pernah debat juga ya. Yesus itu punya Tuhan sama si RK. Lalu diturunin, lalu ya gimana lah ya. Saya jadi kagak enak nanti. Ya itu tadi ya, harusnya begitu. Bukan artinya kita apa sih? Jadi edistarian, jadi apa sih? Hambanya Edis atau apalagi yang sebutan itu ya, headernya Edis, bukan. Justru buat yang teman-teman pintar-pintar nih ya, kayak Bu Sophie, Pak Erben ya, yang sebenarnya menjadikan dari dulu saya bilang menjadi tonggak ya, tonggak para apologet yang ada di Zoom juga ya. Bahkan seharusnya juga di sini juga di TikTok gitu. Itulah Yon, bedanya kita yang orang-orang lama nih, zaman kita Bu Uti, zaman kita dulu. Bu Uti itu ya, kalau bernarasi dengan orang muslim itu banyak loh. Narasinya juga yang saya tuh nggak cocok sama beliau cara menjelaskannya. Tapi saya nggak pernah tuh nyerang Bu Uti. Betul nggak Yon? Betul. Iya, kita sama Samuel Siahaan tuh, si orang Onenes. Apakah penjelasan kita tuh kadang-kadang seragam sama dia? Kagak. Tapi dari dulu kita bisa loh duduk bareng sama Wanes, bener nggak? Sampai akhirnya si Malik ini itulah yang nyerang-nyerang orang Trinitas, betul nggak? Ini gue kasih contoh nih ya. Ketika ada orang Muslim, ini saya mendengar sendiri di Komal orang Kristen nih, apologet Kristen. Dia tanya mengenai kitab Hosea. Suaranya mantul ya? Nggak ada, nggak tahu ya kenapa mantul sih. Coba Pak Todi mute, Pak Todi. Saya mute juga deh Bu, sebentar. Orang Muslim nanya. Tuhan menyuruh Nabi Hosea menikahi pelacur nih loh Hosea berapa nih ya? Ini saya udah mau berangkat kerja masalahnya. Saya tanya ya. Ini mereka tanya begini nih. Hosea pasal yang ke berapa? Satu. Dua apa ke satu tuh apa ketiga? Oh ini nih ketiga nih Hosea 3. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Orang Muslim nanya nih, Hosea 3 ayat 1 ini. Lalu suruh jelaskan, maksudnya apa? Kenapa disuruh pergi ke tempat pelacur, mencintai pelacur? Begitu kan pandangan mereka kan? Lalu apologet Kristen ini berkata, oh iya itu Tuhan suruh Nabi Hosea penginjilan kepada para pelacur. Coba jawabannya. Kan gak pas. Ini kan maksudnya kan Hosea ini disuruh menikahi namanya Gomer binti Diblaim. Ini kita mesti tahu latar belakangnya nih. Nah, tetapi apakah dengan penjelasan yang tidak pas itu kemudian saya menyerang dia? Kan tidak. Tapi kita membantu narasinya beliau yang tidak pas, yang mungkin dia tidak tahu latar belakang kitab Hosea ini ditulis. Hosea ini disuruh menikahi Gomer binti Diblaim, yang mana pada waktu itu ya, Gomer ini seorang pelacur yang kemudian dia dijual nih loh. Makanya dikatakan aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Ini Anda mesti tahu latar belakang budaya pada zaman Nabi Hosea pada waktu itu. Nah, jawabannya dia enggak. Jawabannya dia, oh ini Tuhan menyuruh Nabi Hosea menginjili ke tempat pelacuran. Coba tepat nggak jawaban itu teman-teman? Nggak tepat. Lucu kan, geli, saya dengarnya geli. Tetapi ketika teman kita bernarasi seperti itu, apakah kemudian kita menyerang dia? Kan tidak, kita membantu justru, betul nggak? Nah, seharusnya sikap seorang apologet yang dewasa itu seperti itu, seperti Pak Erben, seperti Bang Edis, seperti kita inilah yang udah senior ini, udah lama. Nah, apologet yang baru bermunculan sekarang ini Ion, itu tujuan mereka itu bukan untuk penginjilan, tetapi lebih kepada ramenya komalnya, ramenya followernya, ya. Apalah motivasi mereka aku nggak tahu, mungkin juga koin. Itu sebenarnya kan adalah nilai plus, betul nggak? Plus ketika orang menyukai pengajaran kita, boleh dikasih, boleh, silakan.
Bahkan Boleh. saya pun mensupport teman-teman apologet yang membuka donasi. Kalau memang mereka mau pelayanan, saya RK, saya mau pelayanan ke sini, minta support, silakan ada support, betul nggak, Yon? Betul Bu, betul support. Tetapi harusnya kita sebagai sesama apologet Kristen ini yang sudah kawan ini, yang sudah lama-lama, saya juga nggak tahu ya, ini orang-orang yang baru ini kok bisa, apologet yang baru bermunculan ini, yang orang-orang baru yang muda ini, kok bisa saling menyerang gitu loh, saya herannya begitu. Dan bahkan bukan hanya Oke. sampai pada taraf mereka menyerang dan beroposisi, berlawanan dengan statement-statement daripada Bang Edis, mereka ini sampai pada taraf memfitnah, teman-teman. Ya, tadi saya baru ngomong sama istrinya Bang Edis, Mbak, gue bilang, lu mesti tampil, mesti keluar, gue bilang. Mesti diredam ini. Nah, nanti kita akan bikin podcast bareng, teman-teman. Ya, untuk meredam hal itu. Saya sudah bilang sama pastor juga. Ya, supaya apa? Supaya mulut ini dibungkam. Bukan hanya mereka menyerang narasinya Bang Edis dan beroposisi, bukannya membantu seperti Bang Edis menjelaskan dan memberikan suatu tanggapan respon yang positif, atau kita mengurangi kesalahpahaman ini, malah makin kesini makin gosip, makin fitnah, teman-teman. Benar nggak? Yang dinaikkan bukannya ini malah sandal pink lah, apalah, benar nggak? Iya loh, saya sampai bilang, gue bilang, Mbak, lu mesti tampil, gue bilang gitu. Kalau lu nggak mau lihat wajahnya, kita blur, kita bilang gitu. Gue udah bilang sama Edis, lu mesti tegas. Ini istri lu, naik, mesti kau tampilkan. Kalau belum kita bikin podcast bareng, aku bilang kayak gitu. Kenapa? Mereka ini jadi jatuhnya bukan hanya menyerang ini, tapi malah makin apa? Fitnah jatuhnya, teman-teman. Saya heran loh, Ya. apologet yang muda ini tujuan mereka apa? Ya, kembali kepada hati nurani kita yang bersih ketika kita menginjili. Tujuannya malah rebutan follower lah, apalah. Nggak ngerti aku motivasi mereka ini apa. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi ketika Yesus muncul dengan pengajaran yang berbeda. Betul nggak? Yesus kan muncul dengan pengajaran yang tidak sejalan dengan narasinya ahli Taurat dan orang Farisi. Betul nggak? Beda kan Yesus kan? Ahli Taurat, orang Farisi nggak ngajarin apa, Yesus ngajarnya beda. Betul nggak? Betul. Lalu ketika pengikut Yesus menjadi lebih banyak daripada pengikut ahli Taurat dan orang Farisi, mereka cemburu dan marah, dan mereka ingin menyalibkan Yesus. Betul nggak? Setuju Bu, betul Bu. Iya, itu yang terjadi. Teman-teman di bawah saya bilang betul. Iya, ini pada protes Bu. Silakan Bu. Lanjut Bu. Pada zaman Yesus itu pengajarannya revolusioner nggak sih, teman-teman? Iya, betul. Beda nggak dari apa yang diajarin ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman dia? Beda loh, jelas. Beda ya? Berbalik. Ahli Taurat bilang, loh 100. ngapain kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat? Kan begitu, betul nggak? Tapi Yesus mengupas hukum Taurat ini lebih dalam lagi. Hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Itu pengertian lebih dalam. Ketika Yesus memberikan pemikiran lebih dalam seperti itu, bertentangan dengan apa yang diajarkan ahli Taurat dan orang Farisi pada umumnya, lalu mereka menjadi iri hati dan dengki. Baca dong. Pemuka-pemuka agama kami, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, menyerahkan Yesus karena iri hati dan dengki. Akhirnya mereka berusaha memfitnah Yesus. Betul nggak? Nah, karena Yesus nggak didapati dalam hal keuangan, dia bayar pajak nggak didapati salah, betul nggak? Dalam hal perzinahan, tidak bisa didapati kesalahan Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Dicari-cari kesalahannya, betul nggak? Betul. Betul nggak? Pada zaman Betul, Bu. Yesus juga dicari-cari kesalahannya supaya dia kepleset ngomong, betul nggak? Dibawalah Betul. wanita yang berzina. Zina. Lalu mereka mau mengetes Yesus. Nih coba nih, apa kata Yesus? Kepleset apa enggak nih omongannya dia? Betul nggak? Betul. Ini ada wanita berzina. Menurut Musa kita harus menghukum dia rajam. Kalau Yesus jawab dihukum rajam, wah berarti tidak ada kasih kan? Nah pengajarannya. Tapi kalau dikatakan udah dilepasin aja lah, berarti dia melanggar hukum Taurat Musa. Kita lihat nih dia mau ngomong apa nih? Sama teman-teman apologet yang sekarang ini, si RK, si semua, mereka menunggu Bang Edis kepleset. Nah itu adalah roh yang sama, spirit yang sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Sampai ada pen. Oke. Mau berangkat kerja nih ya, Terima mau berangkat kasih. kerja soalnya. Ya. Terima kasih Bu penjelasannya ya. Mungkin kalau buat saya sih, pribadi saya nih ya, menilai mereka emang masih baru.
masih baru, belum pernah apa sih dunia apologet seperti apa sih ya. Itu sih kalau buat saya Bu ya. Bedanya sama kita dulu Yon, yang orang lama ini sama Pak Erben, kita dulu di Zoom selalu bisa berkomunikasi, betul nggak? Kalau ada perbedaan-perbedaan kayak gitu biasanya kita ngobrol, betul nggak? Iya. Nah sekarang ini Kagetan karena lah, mereka jalan saya sendiri-sendiri, Michael Joseph buka komal sendiri, RK buka komal sendiri, sehingga ketika ada sesuatu yang nggak bersesuaian dengan mereka, mereka nggak pernah komunikasi sama kita masalahnya, gitu loh. Ya kalau saya mau bilang kagetan lah ya, tiba-tiba kok ada yang begini. Kaget. Dulu pada kemana lo? Dulu pada kemana, main di mana? Dari zaman lama itu ketika narasi Pak Deking Andas Yesus punya Tuhan, memang benar Yesus punya Tuhan, itu udah zaman lama tuh, tahun berapa ya Yon? Oh iya tahun ya hitung aja 2000 berapa tuh? 2020 atau 2021 lah, 2020 Iya, kalau apologet yang baru-baru ini memang apologet kagetan teman-teman, karena memang baru mereka. Kagetan ya. Kalau ditanya apa itu apologet, tuh saya sih nggak ngaku apologet ya. Gitu. Saya nggak ngaku. Ya, salam Pak Ujungnya saya Erben. bukan apologet kata mereka. Salam Pak Erben. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ada yang Nah mau ini yang saya bilang. Ada Ya, mau di- ini ada. yang saya bilang sebentar. Tiang-tiang para apologet khususnya di media sosial ya, khusus dua orang yang saya kenal, Bu Sophie sama Pak Erben, dan juga banyak yang di bawah-bawahnya tuh, maksudnya bukan di bawah pendidikannya, maksudnya buat saya ada runutan-runutannya selain Pak Erben, Bu Sophie. Kan waktu itu kan saya udah bilang ya, Pak Erben dan Bu Sophie ini harus bersuara nih ya. Waktu kasus apa ya? Waktu kasus rencana lah ya. Rencana Allah atau rencana iblis. Itu kan saya udah pernah bilang tuh. Tapi ya ini dasar apologet kambuan atau apologet kagetan, seakan-akan dia yang paling pintar gitu. Oke Pak Erben, silakan Pak Erben. Ya aku kadang ngejengkel ya hari-hari ini ya, karena aku lihat orang-orang itu loh ya, kayak kurang kerjaan. Ya fokus aja menjelaskan imannya kayak orang lain. Kalau memang misinya apologet, tapi kalau misinya tukang gosip ya udah pergi aja main cuci-cuci piring ya kan. Aku kadang di situ. Jadi aku jengkel. Nanti kalau aku masuk ke roomnya bukannya diskusi, bukannya tanya jawab, ya ada tanya menari-nari kayak orang goblok. Jengkel juga aku kadang. Itu ditanya nggak bisa jawab. Itu masalahnya. Bertanya kita jawab nggak paham jawaban. Tapi sok paling merasa pintar, paling hebat. Ya itu yang apa? Jadi kayak musuh dalam daging itu, duri dalam daging jadinya kan. Musuh dalam selimut, musuh dalam daging, musuh dalam selimut jadinya, sehingga nggak produktif. Itu. Mereka berarti apa? Mereka nggak pernah. Pak Erben waktu itu kan pernah naik ya di koma si RK, lalu Pak Erben naik lagi gitu. Setelah itu aku nggak pernah ke RK, ke Bombomnya aku 2 kali. Cuma di Bombom kan nggak ini juga, nggak respon, nggak bisa diajak diskusi. Iya. Nggak, Kalau di depan publik dia sudah berani membuat satu kebohongan dan kepalsuan tentang status kependetaannya, apalagi di dunia yang tidak kelihatan Pak Erben. Itu di depan Ya, publik loh Pak. bagi Bisa saya sih bohong loh. Ini Iya. ya, dalam dunia pelayanan ini kan yang paling diutamakan itu sebenarnya kan satu, integritasnya. Kalau pengetahuan itu kan kemampuan belajar. Tapi kalau integritas itu kan berbicara karakter kita. Ya, kalau sudah gagal dalam hal karakter, dalam hal sikap, maka pengetahuannya itu nggak berguna jadinya. Ya, itu dia. Apapun yang diomongkan dia tuh buat saya no Pak. Kenapa? Karena di depan publik saja dia sudah berani berbohong. Dan itu hal yang sangat vital lagi. Iya, Kebohongannya iya. dia itu sangat vital dan sangat memalukan. Saya sama Pak Erben di Kok putus suaranya Bu Sophie ya? Bu Sophie hilang, Bu Sophie suaranya Bu Sophie. telepon VCS, telepon seks kayak gitu-gitu, atau apologet yang satu pacaran sama apologet lainnya, kemudian kasus pinjam-pinjam duit, biasa cuman begitu ya Pak Erben yang kita dengar ya.
Tapi belum pernah ada kasus seperti ini loh, Pak. Dan itu Apa buat tuh? saya sebagai apologet Kristen sangat memalukan. Sangat memalukan. Apa yang dia lakukan dan dia tidak mengakuinya di depan publik itu memalukan. Dan apapun yang dia omongkan itu buat saya nol. Nol besar. Ya, benar seperti kata Pak Arben, integritas kita sebagai orang Kristen bukan hanya sebagai apologet, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengaku kita beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, melakukan kebohongan, melakukan penipuan, bukan hanya kebohongan, penipuan di depan publik. Itu buat saya nol kelakuan seperti itu. Ya, dia mau ngomongin kejadian sampai wahyu, dia mau ngupas apokalipsis lah, mau mengupas apalah segala macam, itu buat saya nol omongannya. Ya, buat saya karakter kita sebagai anak Tuhan itu jauh lebih penting. Kita jangan seperti ahli Taurat dan orang Farisi, teman-teman, yang hanya bisa ngomongin firman Tuhan tapi nggak melakukannya. Ayo, kalau kita bikin kesalahan, kita bertobat. Ya, sama-sama kita bertobat. Sama-sama kita ke depannya kita bikin baik. Tapi kalau kita tidak mau mengakui kebohongan itu di depan publik yang dia lakukan, penipuan bahkan yang dia lakukan, kalau buat saya itu nol, Pak. Itu aja kalau buat saya. Itu ukuran saya, ya. Dia mau ngomongin apokalipsis lah, kejadian lah, kuda hitam, kuda putih, kuda kuning, buat saya itu nol, Pak. Ya, omongan dia itu buat saya Pak. Ya. Jangankan masuk ke telinga, masuk ke mulut saja enggak, keluar lewat belakang, Pak, lewat kentut itu, ya. Saya kalau punya pendeta, Pak, ngomongin kejadian sampai wahyu tapi hidupnya berzina. Ya, selingkuh sama istri orang, ya. Melakukan hal-hal yang ini, buat saya tuh omongannya kayak kentut sih, Pak. Terus terang aja, ya. Buat saya kayak kentut, ya. Dia mau ngomongin mau bicara hermeneutika, dia mau bicara kitab kejadian, dia mau uraikan monogenes, dia mau uraikan apokalipsis, kuda hitam, kuda putih, kuda kuning, kuda hijau. Buat saya omongannya kentut, Pak, di mata saya. Kenapa? Karena kelakuannya tidak bersesuaian dengan firman yang dia beritakan. Itu aja kalau saya patokannya, ya. Oke, Pak Erben, saya mau tanya nih. Dari Pak Erben keliling-keliling, lalu sudah 4 tahun di TikTok ya. Kurang lebih 4 tahun di TikTok. Lebih banyak yang apologet integritas atau tidak, Pak Erben? Kalau sekarang ini kulihat udah makin ya, sulit. Itu ya. Jadi saya jadi gimana gitu. Pak Iya. Erben jangan patah semangat dong, Pak Erben, gimana? Ya, saya bukan masalah kalau patah semangat enggak, cuman jengkelnya itu loh. Karena mereka itu mencari-cari masalah saja. Padahal nanti kalau ibaratnya ada ajaran yang tidak disesatkan, giliran ditanya, sebenarnya ajaran itu bukan sesat, tapi mereka yang tersesat memahami ajaran. Contoh kayak kemarin itu si RK itu kan bikin PT 3 pribadi atau 3 Tuhan. Kalau aku jawab sederhana, 3 pribadi 1 hakikat, 3 pribadi itu dapat digelari gelar Tuhan. Udah selesai, karena Tuhan itu gelar. Iya kan? Bapa dapat digelari Tuhan, Firman dapat digelari Tuhan. Gelar Bapa gelarnya Firman, gelarnya Bapa gelarnya Roh. Kenapa? 1 hakikat. Itu aja masa nggak paham share, tapi merasa paling pintar kan? Ini yang bikin jengkel itu loh. 3 pribadi itu 3 Tuhan. Maksudnya 3 Tuhan itu ya 3-3-nya bergelar Tuhan, tapi hakikatnya 1. Memang semiliki kolok-kolok, itu yang bikin aku jengkel. Iya, digoreng terus ya Pak Erben. Iya, seolah-olah. Dan begini Pak Erben, Bang Edis juga sudah menjelaskan bahwa walaupun ketiga-tiganya adalah Tuhan, kita menyembah ketiga-tiganya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi baik Yesus maupun Roh Kudus itu berasal dari Allah Bapa yang satu itu, artinya bukan Tuhan yang lain. Udah dijelaskan loh. Iya, aku udah ngerti. Iya, makanya saya juga heran sama mereka ini. Aduh. Ya itu ya, yang bikin aku jengkelnya di situ itu loh. Ya kalau nggak ngerti bertanya. Nonton dulu video-video kita yang mengajar beda Tuhan dengan Allah, penggunaan kata Tuhan, penggunaan kata Allah. Kata Allah pun nggak selalu berbicara sesembahan yang benar kok. Allah bisa juga kepada sosok yang ilahi, bisa. Musa dianggap Allah bagi Firaun.
Jadi Allah itu nggak seperti pemahamannya siapa juga yang anti apa itu Yahuisme itu. Jadi heran, nggak ada kerendahan hati untuk belajar itu. Aldo ke komal gue ngomong, Sophia tuh kau masih menyembah Allah. Allah yang mana? Kalau Allahmu ya pasti bukan. Allah yang mana Erben. itu yang disembah kan gitu. Ya, Pak Erben. Menurut Pak Erben atau Bu Sophie, masih banyak nggak sih ketika terjadi begini ya, orang-orang yang mengaku para apologet, lalu masih banyak yang mau mengenal tentang Tuhan Yesus nggak sih, Pak Erben? Jadi gini ya, Jelas dong. beberapa orang itu akhirnya jadi contoh ya. Ini yang bikin saya sedih. Ada orang yang saya layani keturunan Arab. Iya, saya perlengkapi untuk menjangkau orang-orang. Dia sudah terlibat pembangunan masjid. Kebetulan dia seorang arsitek. Masjid pondok dia bangun kerjasama dengan Turki. Tapi akhirnya melihat perapologitan itu, banyak dari orang-orang yang dilayani itu jadi pending. Itu yang bikin kita jengkel. Kenapa? Yang mana yang benar? Itu loh. Jadi mereka nggak berpikir dampaknya. Tapi kalau mereka beratnya begini, maksud edis itu begini loh ya. Aku sudah dengar videonya utuh. Begini, ya itu enak ya kan. Ya. Contoh, diksi 3 pribadi atau 3 Tuhan. Udah jelas Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dapat bergelar Tuhan. Karena Tuhan itu gelar. Ya iya dong, tapi bukan 3 Allah yang terpisah-pisah. Bukan 3 Tuhan yang terpisah-pisah. Ya itu kan perlu kita Tuhan itu jelaskan gelarnya lagi. Allah, hakikatnya satu. Udah jelas kok itu. Jadi kadang apa ya? Contohnya gini ya. Contoh kemarin rencana penyalipan. Aku memahami diksi Bang Edis itu dari sisi inisiator dalang, siapa yang tidak membunuh atau menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi apakah ada penetapan Allah bahwa Tuhan Yesus harus mati, waktu dan caranya ya jelas, nubuatan-nubuatan itu menunjukkan bahwa kematian dia itu bukan serampangan, bukan sesuatu yang apa namanya, kenapa Yesus tidak mati oleh pedang, kenapa tidak mati diracun, kenapa tidak mati dengan cara dirajam. Jelas itu ada rencana campur tangan Allah, kapan, waktunya, saatnya, dan caranya. Nah ini harus dari dua sisi ini kita melihatnya. Dan bagaimana cara kita menjelaskannya kepada muslim, itu harus kita uraikan. Gitu loh. Tapi mereka memilih menyerang Bang Edis. Oh Edis itu sesat, karena mengatakan rencana penyalipan, rencana iblis. Dilihat dari sisi mana dulu nih? Iya kan? Harusnya yang dilakukan adalah seperti yang dilakukan Pak Erben, yaitu membantu menjelaskan diksi atau narasi yang memang mungkin Edis itu kadang-kadang sepotong-sepotong gitu loh. Kayak kemarin Pak Gilbert Lumindong. Pak Gilbert, videonya dipotong. Oh, Yesus bukan anak Allah, Yesus adalah Allah itu sendiri. Dituduhlah dia Sabelianisme, dituduhlah dia apa kemarin segala macam. Panitia surga langsung turun tangan. Padahal ketika ditanya, diklarifikasi, Pak Gilbert sedang bicara bukan dalam narasi Trinitas. Dia tuh bukan sedang menjelaskan Trinitas, tapi apa? Dia sedang menjawab tuduhan daripada umat muslim yang mengatakan Yesus Allah kok lahir. Kalau lahir itu bidanya siapa? Dia kan sedang apa konteksnya dia itu kita harus memahami. Oh, ketika dijelaskan ternyata ya jawabannya itu ya masuk akal juga dari sisinya Pak Gilbert. Ya kan? Dia sedang tidak menjelaskan Trinitas. Nah itu loh saya heran, panitia surga tuh langsung aja turun tangan. Oh ini bau-bau Sabelianisme lah, bau inilah. Saya tanya semua gereja GBI itu kalau menjelaskan begitu, kamu mau tahu? Saya tuh lahir baru di gereja Betani. Kamu ke gereja semua GBI, ya mau Mawar Sharon kayak sempalan yang termasuk sempalan. Kalau menjelaskan tuh penjelasannya memang penjelasan Unitarian, Modalisme atau Sabelianisme, Trinitasnya. Ya makanya saya ketika menjelaskan Trinitas, saya tidak pakai penjelasan gereja Barat, yaitu gereja saya enggak. Yang saya pakai penjelasan gereja Ortodok Timur. Kalau saya menjelaskan dengan penjelasan gereja Barat, jatuhnya Sabelianisme dan Unitarian Modalisme. Semua Pak Erben, termasuk yang di Amerika ini, ketika saya tanya apa itu Trinitas, jawabannya sama. Oh kalau di kantor itu saya direktur, kalau di rumah saya itu penjelasan Sabelianisme. Betul. Memang begitu yang diajarin gereja. Makanya selama saya di GBI,
pindah-pindah gereja dimanapun, mereka itu jarang sekali pendetanya menjelaskan Trinitas. Karena kalau menjelaskan Trinitas jatuhnya Sabellianisme. Gitu loh. Karena apa? Pemahaman mereka yang kurang mendalam tentang siapa dan kebagaimanaan Allah. Ya. Dan bahwa tidak ada yang tahu kenal hakikat Allah yang sebenarnya. Di dalam Alkitab kita itu satu misteri, teman-teman. Sesuatu yang sudah mentok dan kita tidak bisa lagi, jangan kamu bedah-bedah. Lah, kekurangannya orang-orang teologis ini apa? Allah itu mau dibedah, ditaruh di bawah mikroskop. Karena mereka ngerti banget Tuhan ini kayak gimana. Akhirnya terjadi perbedaan pandangan itu dan saling menyesatkan. Tidak bagus kayak begitu, teman-teman. Ya, kalian kemanapun GBI itu penjelasannya Sabellianisme. Semua. Makanya mereka jarang sekali mengajarkan Trinitas. Ya. Gitu loh. Makanya saya pakai penjelasannya bukan pakai penjelasan gereja saya tentang Trinitas, tapi pakai penjelasan gereja Ortodok Timur yang berangkat dari kehakikatan Allah di dalam ontologinya. Gitu, teman-teman, penjelasannya simple sebenarnya. Jadi bukan cuma Pak Gilbert yang gitu. Kalian mau nggak ya? Kalian kalau tanya sama Pak Saifuddin Ibrahim, kalian tanya sama Bu Fatimah Sakdia, kalian tanya sama MKC, penjelasan mereka itu oneness. Betul. Lalu apakah kita mengatakan bahwa mereka ini adalah sesat dan bidat dan Tuhan tidak bekerja? Siapa yang berani mengatakan urapan Allah dan Roh Kudus tidak bekerja pada Pak Gilbert Lumindong? Halo, siapa yang ngomong gitu? Kita jelas-jelas melihat karya Allah di dalam hidupnya Pak Gilbert, betul? Iya. Siapa yang tidak bisa melihat karya Allah di dalam hidupnya Pak Saifuddin Ibrahim? Walaupun dia punya kekurangan. Siapa yang tidak bisa melihat karya Allah di dalam hidupnya Pak MKC? Betul nggak? Sampai mereka masuk penjara loh demi nama Tuhan Yesus. Tapi pengertian mereka itu oneness. Kalau nggak percaya kamu tanya aja sama mereka tentang Trinitas. Gitu loh teman-teman. Jadi kita ini jangan gampang menghakimi ketika orang itu tidak bisa menjelaskan Trinitas itu seperti maumu. Paham nggak sih teman-teman? Paham, Bu. Iya. Kenapa? Karena itu misteri Allah. Saya aja sampai sekarang masih mumet dan pusing. Kok bisa ya Allah ini Yod Heh itu kan juga adalah Yesus itu sendiri. Kok bisa? Halo. Nah ini makanya apa? Bu Sophie suaranya putus-putus. Ya aku udah di tempat kerja soalnya, udah bisa ngomong banyak. Ya. Ya lanjut. Jadi maksud saya gini loh. Iya. Jadi gini loh. Ketika penjelasan kita apologet itu tidak sama seperti maumu, kamu jangan menghakimi. Kenapa? Karena saya kalau misalnya saya sama Pak Erben pun ada beberapa perbedaan interpretasi dengan Pak Erben. Saya sama Bu Uti pun begitu. Tapi saya nggak pernah tuh ngejudge Bu Uti bla 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 bla. Padahal cara menjelaskan dia nggak sama dengan cara saya menjelaskan, memang berbeda. Tapi bukankah dari situ kita saling belajar, teman-teman, saling memahami, betul nggak? Betul. Saya heran apologet yang muda-muda neon, nggak tahu lah kepentingan mereka itu apa. Yang dibahas rumahnya Edi, Sandalfi. Kagetan. Teman-teman jangan seneng ya kalau saya bilang betul, iya Bu, setuju. Jangan ini Bu, Sion ngikutin Ibu Sophie aja takut, bukan. Karena kenapa? Saya tahu Bu Sophie dan saya juga tahu Pak Erben. Sama-sama lebih dari 4 tahun atau 5 tahun. Jadi saya tahu. Jangan Bu, Sion modalnya betul Bu. Iya Bu, kayak ngerti aja. Nah ini yang saya bilang ya. Mereka ini sebenarnya pilar loh ya. Apa sih, tonggak atau pilar lah ya buat buat menjelaskan kepada yang muda-muda, yang kagetan itu, yang saya bilang kagetan ya, yang saya bilang kagetan mau jadi apologet tapi nggak tahu medan pertempurannya. Lalu bagaimana kalau ada beda pandangan sedikit sih, wah kalau di sini langsung bongkar, sudah bikin judul. Ion sesat karena Ion bilang begini gitu.
Kan saya udah bilang, taruh pun seseorang sesat ya, menurut pandangannya masing-masing. Lalu kita mau ngapain? Mau ngapain coba? Saya udah utarakan ya. Tuh, Mikana, yang lo bilang sesat, beda pemahaman, beda ini. Lihat penontonnya banyak, ya gip-gipnya terbang. Coba mau ngapain kita? Nggak ada sekarang yang bahas-bahas lagi tuh. Ini tiap hari masih edis mulu ya. Jadi orang begini teman-teman ya. Kalau kita nggak bisa bantu, yaudah kita diem. Jangan bikin orang jadi susah. Teredis-edis. Iya nih kita nggak bisa bantu nih. Teredis-edis. Yaudah jangan bikin susah. Oi. Nah kita untung loh ya, kita bersyukur nih ada Pak Erben, ada Bu Sophie yang masih konsisten ya. Kalau saya bilang masih konsisten ya. Bayangin pagi-pagi Pak Erben udah bangun. Buat apa? Buat berapologet. Bu Sophie pagi-pagi jam segini di Indonesia main TikTok sambil kerja buat apa? Buat menjelaskan Alkitab. Nah kalau saya pagi-pagi begini dari malam kenapa? Ya emang saya hidupnya begini mau diapain ya. Tapi selain itu buat teman-teman dukung selalu ya, dukung selalu para apologet. Ya tapi mereka emang dunianya mah kaget. Pak Erben setuju nggak sih kalau saya bilang mereka kagetan? Setuju nggak Pak Erben? Hah? Ya, Wih, ianya begitu kan. Dulu teman-teman ya. Kalau dulu kan teman-teman Kristen tuh berkumpul tuh dalam satu Zoom tuh ya. Mereka yang mau belajar berapologet, mereka mendengarkan lebih dahulu. Nanti ketika ini dikasih kesempatan untuk menjawab. Sekarang kan kagak, di TikTok beda ya. Asal cukup buat live, asal ada cukup Alkitab di depan 2-3 ayat, apal, buka komal, Muslim naik. Wede. Muslim naik, Islam naik. Begitu ditanya, nanti walau-walam juga. ada yang lucu itu merasa paling Tritunggal, giliran menjelaskan oneness juga. Itu dia. Itu sungguh nekat yang nyata. Nekat yang nyata ya. Sekolok Itu si Adi salah itu dia bukan Tritunggal SSY. Oke Pak, Bu. Yesus itu menurut Ibu apa? Allah Bapa, Anak Allah atau Roh Kudus? Ya Allah Bapa lah. Kata juga apa? Nuduh orang tahu, begitu ditanya malah dia yang ini. Sering lo Pak Erben di sini. Ya itu dia. Iya, sering di sini. Contohnya Pak Erben lah ya, waktu itu ya. Pak Erben udah jelasin panjang lebar kali depan. Ujung-ujungnya jawabannya apa? Bapak mengerti. Wah, Pak Erben ini nih apa? Pak Erben dulu tuduhannya apa? Udah aku dibilang Unitarian, taksi Iya. juga. Wah, ini Unitarian nih Pak Erben. Bayangin loh, sakit nggak teman-teman? Yang udah nanya, lalu kita jawab, lalu gratis nih ya. Orang sih oke, Pak Erben terima kasih ya Pak Erben jawabannya. Harusnya begitu. Ini kagak, malah Pak Erben dituduh Nestorian. Nestorian. Bu Sophie jeda Bu Sophie. Nah Bu Sophie di atas aja nggak apa-apa. Malah dituduh Nestorian. Saya nonton tuh Pak Erben, geli loh Pak Erben loh. Jadi Itu sama banyak orang itu nuduh kamu Nestorian. Terus ajaran Nestorian apa? Enggak tahu kan lucu. Erben SSY katanya. Apa ajaran SSY? Enggak tahu. Ya kan lapek jadinya kan. Itulah namanya manusia lapet. Apa itu lapet apa tuh Pak Erben? Saya nggak tahu. Orang Batak udah tahu itu kalau dibilang si lapet itu, udahlah itu. Justru saya kan nggak tahu. Jelaskan dulu yang di bawah. Si lapet artinya si Apa tuh lapet. teman-teman? Coba silapet apa?
Saya Itu sih gini teman-teman ya. sejenis makanan ringan di orang Batak Hmm. yang dilipat-lipat dibungkus di daun itu loh. Oh, itu lapet itu ya, doyan lah saya. Nah, tapi biasanya kalau dibilang silapet itu orang-orang yang apa yang dia apa itu di Tambeng apa gimana? Apa ya bodoh apa itulah itu gimana, Pak Iwan? Oh, oke. orang-orang Teman-teman, aneh lah. teman-teman jangan kira ya, apa sih? Saya tuh nggak tahu apa-apa. Maksudnya saya nggak tahu teman-teman yang ada di dunia para apologet. Saya tahu betul ya. Mau siapa bukan ini. Pokok sedikit banyaknya saya tahu lah ya. Mereka yang konsisten, mereka yang mau cari nama, mereka yang mau ditunjuk paling pinter. Saya tahu. Tapi ketahuan saya buat apa? Digembar-gemborin gitu ya. Ya itu tadi fokusnya kagak ada jadi ya. Memang kalau kan saya bilang ya, di para apologet yang ada di dunia Zoom dulu ya, yang lahir, kalau saya mau bilang yang lahir dari Zoom ya, yang lahir dari Zoom para apologet itu berbeda jauh yang ada di TikTok, yang lahirnya di TikTok itu beda jauh ya. Sebab yang ada di Zoom, ini saya bukan ngebanggain nih teman-teman ya. Mereka sudah tahu medannya, medan pertempurannya ya, lawan siapa. Mereka sudah tahu. Tetapi yang lahir di TikTok, saya bukannya ngebandingin ya. Tapi emang itu faktanya teman-teman. Buka apa TikTok duduk di meja pakai mic gede, podcast. Tapi apa yang sekarang ya? Udah nggak fokus lagi sama yang di sebelah, udah nggak fokus lagi sama Alkitab. Jadi ya begitulah. Kalau saya juga kan saya juga tahu kapasitas saya. Saya bilang saya Fokusnya bukan Alkitab, tapi bapak-bapak gereja, Yon. Fokusnya bukan Alkitab, tapi bapak-bapak gereja. Nah, ya begitulah saya juga bingung ya. Dukung teman-teman ya, apologet khususnya Pak Erben dan Bu Sophie ya, dan juga teman-teman lah yang kalau teman-teman kan suka keliling tuh ya, mana-mana apologet yang masih konsisten ya, atau sudah bosen konsisten lalu dia ngikut yang begituan. Nah teman-teman lah yang nilai ya, termasuk ya saya gitu ya. Kalian bisa nilai lah ya. Kalau kalian nggak suka saya ya tibang iniin orang, mendingan kita setelin YouTube siapa tuh, YouTube Pak Erben atau YouTube Bu Sophie atau YouTube Edis TV ya, atau YouTube yang lain lah yang bisa didengarkan, ada manfaatnya gitu. Tapi ya ngeri-ngeri sedap sih Pak Erben ya kalau main bongkar-bongkaran ya. Nah justru nih buat Pak Erben dan Bu Sophie ya, kalau saya saranin sih ya, bukan saran, ini himbauan ya, udah nggak usah lah menjelaskan ya, menjelaskan di misalnya di room si RK, yuk kita diskusi, kita mau jelas, jangan aduh lihat aja Pak Erben, saya bukan ini, lihat pertama kali Pak Erben masuk di room RK gimana, lalu Pak Erben lah dituduh beginilah begitu, itu ada YouTube-nya teman-teman ya, saya bukan ini, lalu masuk di Pak Bom Bom, lihat diapain Pak Erben. Untungnya Pak Erben jiwanya masih jiwa apa ya, jiwa tenang lah. Coba kalau seperti yang lain digituin gimana tuh Pak Erben. Udahlah fokus di Pak Erben lah.
Lalu kan saya bilang ya, kalau masuk di room yang lain, hostnya dukung kita nggak nih? Kalau nggak dukung kita, buat apa kita dipermalukan? Kim, Oh, ya Pilo. kalau banyakan Pagi, ngomong pagi, gue. pagi bang, pagi bang, pagi. Ini bang, Ya, mungkin kalau boleh nganu ya bang. Jadi sebenarnya saya juga miris sih. Saya melihat apa anak-anak Tuhan ini saling berantem satu dengan yang lainnya, bukan saling dukung ya kan, bukan saling berkolaborasi, bukan saling melengkapi. Ingat loh, kita ini semuanya tubuh Kristus. Jadi kita punya perannya kita masing-masing. Tetapi ingat, kita ini berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Harusnya harapannya ya, ini buat teman-teman semuanya ya. Ayolah, kita ini sebagai tubuh yang punya fungsi masing-masing ya, kita harus bisa saling melengkapi, bukan saling akhirnya tangan ini memotong kaki ya kan, tangan ini memotong apalagi jari, bahkan melukai tubuh yang lain, nggak seperti itu. Tapi bagaimana kalau satu luka itu kita juga ngerasain semuanya akan panas dingin gitu loh. Dan yang kedua, gini loh ya, teman-teman semuanya coba belajar untuk mendengarkan dulu, memahami dulu, jangan langsung menarik kesimpulan ya. Saya berharap bahwa teman-teman semua ini juga saling kita belajar lah ya, belajar dalam artian duduk mendengarkan dan buat kesimpulan itu di akhir. Jangan buat kesimpulan dulu baru kita ngomong ke sana kemari gitu. Jadi akhirnya kalau saya melihat teman-teman ini ya, kadang gini loh, kalau kita bicara penginjilan kontekstual itu punya gaya bahasa masing-masing atau bahasa komunikasinya itu berbeda-beda. Tergantung objek kita mau penginjilan kemana ini, kepada siapa kita menginjili gitu loh. Jadi otomatis gaya bahasanya pun berbeda gitu loh. Jadi kita nggak bisa paksakan ini harus seperti ini tuh, nggak bisa. Karena mereka punya gaya komunikasi yang berbeda-beda. Tapi yang lebih penting sebetulnya ketika mereka bisa menjelaskan dan kita menangkap inti dan maksudnya, ya sudah gitu. Nggak perlu diperdebatkan. Nah, kebanyakan di TikTok ini mereka itu minta bahkan mau sesuai dengan apa yang ada di otak mereka. Jadi begitu terjadi hal-hal atau bahasa yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka langsung katakan itu bidat. Mereka langsung katakan ini sesat dan segala macam. Tapi bagi saya, siapapun itu ya, termasuk Bang Edi, siapapun itu, saya kadang melihat ya, loh, selama dia bisa menjelaskan apa yang dia sampaikan dan kita nangkep, ya sudah, gitu loh. Kalau gaya bahasa komunikasinya seperti itu ya silakan, karena mungkin Bang Edis punya targeting khusus ya untuk teman-teman muslim ya kan. Kalau teman-teman juga lihat yang namanya Edi Badai, itu kan juga dia teman-teman kita semua ya. Dia apologet lama juga gitu. Tapi kalau kita lihat ya penjelasannya itu kok Yesus itu sebagai tumbal segala, ya itu gaya bahasa gaya komunikasi dia. Karena dia melayani anak-anak jalanan. Kalau kita pakai bahasa yang terlalu tinggi untuk anak-anak jalan juga nggak akan nyampe. Pak Kim, oke, saya ngerti lah. Pak Kim, tuh yang di bawah bilang Pak Kim masuk komal pencobaan tuh. Masuk komal di Pak Bom Bom, narasinya seperti yang di sini. Masuk di Pak Bom Bom, narasinya yang pas di saya gitu Pak. Halo Pak Kim. Ya, saya cuma miris aja Bang. Jadi saya sebagai gini loh. Saya ini sebagai orang yang notabene saya belajar teologi ya, saya masuk di sekolah teologi ya, saya di asrama 4 tahun ya. Saya lihat di TikTok ini, di TikTok ini saya lihat orang itu gampang banget membidat-bidatkan, orang itu gampang banget menyalah-nyalahkan. Tapi mereka itu nggak mau duduk diam, ya kan, dengerin dulu. Maksudnya apa sih? Kalau kita sudah tangkap tujuannya, esensinya ya sudah. Kalau bahasa komunikasinya beda ya nggak apa-apa, nggak ada masalah buat saya. Siapapun itu nggak ada masalah gitu. Jadi intinya sebetulnya penjelasannya itu kita bisa tangkap dan kita bisa mengerti, ya sudah selesai.
Kalau Ini banyak Hakim. bahasa komunikasi Pak beda Hakim. ya itu wajar gitu. Pakai Hakim, Ya, Yon, dulu kamu ingat nggak Iya. si Pak Wawan tuh si penginjil TikTok? Dia mengatakan firman itu telah menjadi si God. Ingat nggak? sigot. Lalu apakah lalu kita iya. menjilat-jilatkan dia? Enggak kan? Pak Wawan, front pembela Yudas Iskariot, ini kan sama nih dia. Ini kan pembela Yudas Iskariot Iya, juga. tahu. Lalu apakah kemudian kita membidat-bidatkan dia? Kan tidak, betul nggak Yon? Enggak. Dan dia Iya. mengatakan apa? Bukan firman itu menjadi manusia, firman itu telah menjadi si God. Nah ini Pak Kim, ya Bang. Pak Kim, Ya. Pak Kim harusnya ya narasi begini bukannya sama kita loh sebenarnya loh ya. Nah kalau saya sih bukannya saya ini, saya paham apa yang Pak Kim maksud, tetapi lebih berguna ya di room mereka yang kontra gitu. Nggak akan Kalau Yon. kita udah cocok-cocok Di komalnya bom-bom itu nggak akan mempan. Yon, bayangin ya Yon, Oi. pengajaran aku aja mengenai sejarah Timur Dekat Purba, latar belakang penulisan Alkitab, mereka nggak tahu loh kalau Musa dan para nabi itu orang Ancient Near East. Mereka itu tidak tahu kalau Musa dan para nabi adalah orang Timur Dekat Purba. Mereka nggak ngerti itu loh. Jadi percuma ngomong di komal mereka. Pengetahuan mereka itu nggak ada Yon. Kamu lihatlah yang Katolik aja diludahin di situ, yang masuk di komal si bom-bom. Betul ya. Gimana Pak Kim nih Pak Kim? Ya, gini loh Pak Bang. Kim Sebetulnya STH gini Pak Bang. Kim. Ya, sebenarnya gini Bang, sebetulnya kita ini terlalu kadang loncat pagar. Jadi kalau kita bicara tentang iman Kristen, iman Katolik ya kan, ataupun iman yang lainnya, sebetulnya kembalikan ke yang bersangkutan aja. Kita nggak perlu jawab, walaupun kita tahu ya. Kalau kita bicara saya sendiri ya, sekalipun saya tahu, saya nggak akan pernah jawab kalau ada orang yang tanya tentang Katolik Bang. Karena itu bukan ranah saya untuk menjawab gitu loh. Itu bukan ranah saya untuk menjawab, sekalipun saya tahu. Itu hanya untuk pengetahuan saya aja gitu loh. Saya nggak perlu menjawab itu karena ketika saya menjawab itu nggak sesuai dengan apa yang mereka maksud dan mereka inginkan, pasti jatuhnya nanti ribut Bang. Saya nggak mau seperti itu. Jadi kita harus belajar wise ya, kita harus belajar dewasa ini. Bagaimana kita ini bisa menempatkan diri kita untuk siapa gitu loh. Karena tujuannya itu sebetulnya untuk apa sih? Kalau tujuannya untuk cari ribut, ngapain gitu loh. Kita ini dipanggil Tuhan ini bukan untuk cari ribut Bang, tapi untuk Ini, membawa Pak Kim. atau meninggikan nama Tuhan. Pak Kim, gini Pak Kim, kan udah saya bilang sebenarnya narasi Pak Kim harusnya sama yang kontra. Nah kalau di sini yang omongan begitu ya udah dipelupuk mata lah. Pelupuk mata apa sih? Jadi Enggak, maksudnya gini Bang, ini bukan tertuju buat Ini. bukan tertuju buat yang di sini aja. Enggak, kita bicara tentang universal. Sebenarnya kalau kita punya pemikiran yang sama seperti ini, saya pikir gini loh. Saya pikir ini nggak akan terjadi tuh saling menyalahkan satu. Saya jujur aduh apa itu ya, lagi miris Pak Bang. Kim, Pak Kim. Saya bilang Pak Kim begini ya. Pak Kim lebih baik nasihatin mana, orang baik atau orang jahat? Enggak, pasti ya orang jahat lebih berguna ya. Si Pak Orang Kim, jahat si lebih Pak Kim. berguna dibandingkan Ini menasihati orang kadang-kadang baik kan? Karena teman-teman dia udah tahu gue, ya kan. gini, mereka nih teman-teman Kristen ya, di otaknya mau ngomong begini tapi mau naik ke room yang harusnya diungkapkan ya, tapi nggak berani. Ya akhirnya jatuhnya gue deh kena. Tapi poinnya begini, terima kasih Pak Kim, terima kasih ya. Ini juga buat teman-teman ya. Seharusnya nih teman-teman, kalau saya mengambil sikap ya, buat yang beda dengan saya, itu STS, tahu nggak Pak Kim apa STS? Apa Oh tuh? bukan TST, TST. Oh, Tahu nggak? tahu sama tahu. Iya harusnya begitu. Jangan begitu berbeda langsung main sikat. Begitu beda,
Udah tahu berbeda, udah TST aja kita, oke. Jadi kagak Tapi rame. gini loh Yon, aku Ya, terhadap ya bidat Pak. tetap juga mengatakan bidat, tetapi saya selalu mendahului dengan teguran. Artinya apa? Saya ajak orang itu untuk bicara bahwa kamu itu salah, kesalahannya di sini. Dan itu saya lakukan berulang-ulang kepada orang. Tapi kalau orang itu udah nggak mau menerima, baru saya katakan memang bidat. Kayak Mikana kan sudah kita lakukan. Malikil, Living Smile, si Billy yang patah hati menangis-nangis. Itu kan udah kita lakukan. Jadi artinya kita nggak boleh juga kompromi. Kalau kita sudah tahu ajaran salah, ya kita harus salahkan. Tapi harus Oh, didahului dengan teguran yang bagus. Itu enggak, Pak Erben, maksud saya dari ketiga itu, bukannya yang lain. Maksudnya dari ketiga itu. ya maksud aku ini untuk Hakim ini juga supaya kita jangan Oh asal iya, pokoknya Hakim, Kristen mau salah pun diajarkan. Oh ya, kalau Kompromi gini Bang, itu. Bang Erben, kalau soal itu saya setuju banget. Memang kita kalau Nah, bicara itu. tentang Gili ya kan, tentang Mikana, tentang Living Ismail Malikil, saya juga maksudnya sudah pernah berdiskusi dengan mereka. Iya, Ya itu memang artinya mereka kalau- salah gitu. Memang mereka itu Ya. salah dan sesat. Cuma maksudnya kalau kita beda pendapat tapi dalam tanda kutip ya Bang, kita mengerti maksudnya dan itu sepaham dengan kita ya sudah gitu loh. Kita nggak perlu maksa mereka itu untuk gaya komunikasinya sama dengan kita, nggak perlu Bang, gitu loh. Ya, Ini baiklah. yang terjadi kan seperti itu Bang. Jadi seolah-olah itu bahasa komunikasinya itu salah itu. Yang benar tuh gini, enggak. Yang penting kita esensinya, maksud dan tujuannya penyampainya itu kita ngerti ya udah gitu loh. Nggak perlu membedat-bedatkan gitu. Tapi kalau memang salah ya kita harus Ini kayaknya luruskan. kagak asing Pak Kim suaranya. Pak Erben kenal lah Pak Erben. Kayaknya suaranya nggak asing. Pak Kim dulu, akunnya apa ya Pak Kim? Ini suara manusia pasti nih. Enggak, suaranya kayaknya dia kenal kita-kita nih ya. Jangan-jangan dia utusan di sebelah nih. Pak Kim, kita Iya, tahu Pak. Bu Sopi, kita tahu Pak Erben, apalagi Pak Kim STH ya. Justru Pak Kim harus ikut menjelaskan. Itu harusnya Pak Kim ikut menjelaskan, buka komal nggak? Enggak sih Bang, karena gini Bang, sebenarnya saya sebenarnya berdiskusi itu sudah sejak zaman Facebook itu Bang, yang masih HP yang kecil, yang 3G itu. Jadi ya memang dari Facebook sih, dari Facebook akhirnya lari ke orang-orang lari ke Zoom. Terus makin ke sini karena makin bebas ya ke TikTok lah, ke nganu. Jadi ya sebenarnya kalau kita bicara pertanggungjawaban iman atau berapologetika, karena kan memang di sekolah teologi pun ada mata Ini pelajarannya. kadang-kadang saya jadi ini ya, Pak Kim, sorry Pak Kim saya potong Pak. Pak Kim tempatnya salah sih, bukan saya nggak mau ini ya, bukannya saya mau kritik, seakan-akan jadi room ini yang berbuat kesalahan. Paham nggak maksud Bang. saya? Bukan gitu Paham nggak? maksudnya, bukan gitu maksudnya. Oh, bukan Sebenarnya saya sempat masuk ke Kadang-kadang ya, saya saya sebenarnya sih jadi heran sama Pak Kim. enggak, saya sebenarnya Betul ya? sempat masuk ke room-room yang tadi Bu Sofi sebut dan Bang Ayon sebut juga gitu loh. Cuma saya ditendang Bang. Nah ya sudah, artinya kesini mau curhat begitu. Jadi begini Pak Kim, jadi seakan-akan room ini mesti diajarin. Justru Abang. begini Pak Kim, kan saya bilang Bukan Pak Kim ya. begitu. Ion bikin bukan gitu maksudnya ya. Pak Kim ini kan STH ya, lalu punya unek-unek yang harusnya diungkapin kepada orang yang kontra, kan begitu. Lalu diungkapin nama orang yang pro, itu buat apaan sih? Saya jadi gatel. Sorry. Bukan maksud seperti itu ya teman-teman. Enggak, maksud saya kan saya tahu lah buat teman-teman di sini. Wah di room sono gue unek-unek gue kagak diterima nih, justru gue yang di ini. Lalu pelariannya ke sayanya yang
Tapi ya secara umum bagus lah ya buat teman-teman yang masih masih apa ya, kalau mau saya bilang masih konsisten ya, masih mau penginjilan lebih 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 hebat, lebih banyak banyak apa ya, banyak mendengarkan, itu masih bagus. Saya juga salut, kan saya bilang makin banyak room Kristen ya, itu makin bagus nama Tuhan Yesus diberitakan. Itu yang saya mau. Tetapi kan sekarang ini kan enggak gitu. Nggak apa-apa lah Bang. Iya kagak apa-apa, maksudnya saking kagak apa-apanya ya teman-teman. Kenapa saya potong? Saking nggak apa-apanya, kayaknya gue yang terdakwa rumahnya. Ini kayaknya gue yang salah nih. Kayaknya gue yang salah nih. Kayaknya Pak Kim semangat betul-betul ya. Oke Pak Kim, apalagi nih Pak Kim yang Ya, harus sebenarnya gini dilakukan? Bang, semangat itu Ya. sebenarnya saya bawa di semua room Bang. Saya kasih tahu teman-teman juga, please lah, maksudnya kita stop lah. Maksudnya saya tidak membela siapapun. Berkali-kali sebenarnya saya sudah vakum hampir 3 bulan lebih Bang. Wih, Begitu saya join lagi, saya dengar apa bom lah dengan siapalah, dengan inilah, dengan itulah. Saya jadi, ini mereka ini sebetulnya tujuan utama mereka ketika mereka memutuskan untuk masuk ke TikTok ini, tujuan awalnya apa gitu loh. Kok sekarang malah ribut sendiri gitu? Apakah sudah nggak ada musuh lagi kah, atau sudah nggak ada yang diajak diskusi lagi, akhirnya saling ribut satu dengan yang lainnya Bang? Maksud saya seperti itu Bang. Jadi miris sih saya melihat teman-teman apologet yang maksudnya akhirnya ribut sendiri satu dengan yang lainnya ya kan, saling bongkar-bongkaran aib. Untuk apa gitu loh? Untuk apa oke sih? Pak Kim, saya kasih pengalaman saya sedikit ya. Dulu para apologet mau aliran apa itu bersatu, mau aliran apapun ya itu bersatu. Musuhnya satu, Islam. Berbulan-bulan bersatu, mau aliran apa kayak di situ ya. Lalu ketika Islamnya sedikit demi sedikit, lalu kutik-kutik lah aliran yang lain. Wanes dikutik, akhirnya jatuh Wanes ya. Begitu Wanes jatuh, Saksi Yehova udah jatuh. Lalu lah udah deh, saking ininya dari Protestan sama, tetapi beda ininya, jadi berantem. Lalu ketika udah banyak Pak, akhirnya ya suami istri jadi berantem. Jadi mencari perbedaan daripada persamaannya. Itu saya udah ngalamin. Begitu udah kalah yang aliran begitu sama saya kan tadi berkutat tuh ya. Maksudnya bersama-sama. Begitu nggak ada musuhnya, diutak-atik deh. Yan lo gereja di mana Yan? Iya. Akhirnya saya disesatin juga sama yang teman sejalan tuh, bayangin ya, sama teman sejalan bertahun-tahun, akhirnya gue disesatin juga ujung-ujungnya. Mati ya. Bertahun-tahun sejalan gitu ya, bahu membahu, ujung-ujungnya gue disesatin juga. Bayangin. Saking apa? Saking musuhnya kagak ada. Pak Kim udah ngerasain gituan gak sih? Iya sama Bang, belum lama Bang di roomnya Putra KM50 saya dikata-katain apa jadi anteknya apa Justin segala macam. Loh, ini urusannya apa? Saya bilang, saya cuma kasih tahu, saya bilang saya cuma mau luruskan ini loh, seperti ini, saya bilang gitu. Tapi ya itulah orang-orang yang notabene apa ya, minim literasi, minim pengetahuan, ya pakainya akhirnya ejekan dan segala macam lah ya, maksudnya bahasa kasar segala macam. Jadi saya pikir ini sudah nggak sehat gitu loh. Tujuannya untuk apa sih gitu loh? Fokusnya ini kita mau apa gitu loh. Jadi sudah mainnya masuk ke denominasi lah, inilah dan segala macam. Saya nggak mau masuk ke dalam pusaran mereka Bang gitu loh. Jadi kalau ditanya apa pro ini atau enggak, saya bilang saya enggak pro siapapun gitu loh.
Saya berusaha untuk berada di tegak lurus gitu loh. Tegak lurus terhadap pengajaran Kristus. Jadi ya kalau memang seperti itu ya, kalau orang punya pemikiran seperti itu ya silakan gitu loh. Kan kita nggak bisa memaksakan juga kan gitu loh. Pak Hakim tadi bilang ya, buat apa tegak lurus ajaran Kristus. Bang. Betul? Oke. Itu nggak segampang itu. Bu Sophie juga begitu. Pak Erben juga begitu. Saya juga begitu. Dan teman-teman lain juga begitu. Ajaran lurus dari Tuhan Yesus. Ujung-ujungnya apa tuh Bu Sophie dibilangnya? Nestorian lah, Unitarian lah. Pak Erben apa ujung-ujungnya? Nestorian lah. Apalagi saya. Nih nyamar nih si Ion nih. Islam nih. Makanya kan saya bilang ya, Bu Sophie, Pak Erwin itu bertahun-tahun bersama-sama, dan yang menyesatkan, yang bilang sesat itu teman seperjalanan. Bahkan contohnya di Komal-Komal sini aja, yang berbulan-bulan sama saya, yang bertahun-tahun sama saya. Begitu lepas dari sini, ujung-ujungnya saya dibilang sesat. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Tapi itu tadi, kalau mereka nggak konsisten, ya, itu artinya cuma main-main. Cuma main-main ya. Teman-teman bisa lihat lah ya, yang konsisten lah ya. Yang konsisten gitu. Tolong tanya Kim itu Lotejo. Oh bukan, saya tahu Lotejo. Ya. Saya tahu siapa Lotejo, saya tahu. Lotejo saya tahu ya. Kompor tuh, kompor, bilangin. Jadi ya begitulah. Lotejo itu kompor, bilangin. Oh saya sih nggak tahu ya. Saya kira berantem tentang apa. Oh ternyata begitu ya. Dalam hati saya, ya, pernah dengar begitu gak Kakak Humaira? Pernah dengar gak? Oh saya nggak tahu ya. Kirain ribut apaan. Saya dengar waktu itu begitu. Sama hati saya. Nekat yang nyata. Teman-teman harus tahu ya karakter-karakter ya. Makanya kan saya bilang karakter itu penting. Ya. Karakter itu penting, betul kata Pak Erben. Banyak yang hafal Alkitab, banyak yang pinter Alkitab pemahamannya. Tapi kalau karakternya tidak berintegritas, ya sulit lah. Setuju banget bang, setuju banget bang. Saya kalau bicara soal karakter ya, saya setuju banget, karakter itu penting karena kebetulan kalau teman-teman tahu saya ini di kampus yang notabene fokus ke karakter building bang. Kalau teman-teman tahu mungkin Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu. Building apa Pak? Karakter building apa? Ya, bangun toko maksudnya? Enggak, tagline-nya di kampus itu karakter building. Jadi benar-benar kita itu dibentuk. Jadi kita kan ketemu dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi sekamar itu 6 orang, 7 orang. Jadi ya kita di situ ya seperti Alkitab ngomong ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di situ benar-benar kita dibentuk dan kita benar-benar bergesekan satu dengan yang lainnya, beda pendapat. Itu tiap hari, bahkan namanya tusuk-tusukan itu hal yang wajar, teman-teman. Dulu kita di kampus itu sampai seperti itu. Kita sampai baku pukul ya, sampai tusuk-tusukan pakai pisau itu ya karena beda pendapat gitu. Karena kita saling keras ya kan, saling akhirnya kita dibentuk juga di situ gitu loh. Dan saya bersyukur ya, maksudnya ada di tempat itu dan banyak pembelajaran yang boleh saya terima juga gitu. Jadi kalau kita melihat sekarang ini orang-orang ini banyak apologet karbitan gitu, yang notabene nggak punya dasar yang kuat, tiba-tiba ngomong soal kristologi, ya kan? Tiba-tiba ngomong soal harmateologi, ya. Mereka nggak punya dasar yang kuat gitu loh.
Jadi istilahnya pengen ngomongin soal algoritma, ya kan? Tapi nggak tahu nih tambah-tambahan, ya kan? Pitagoras dia pengen ngomongnya Pitagoras, tapi tambah-tambahan dia nggak ngerti, ya kan? Pengurangan dia nggak paham, pembagian perkalian dia nggak ngerti sama sekali. Gimana ceritanya gitu loh? Ya akhirnya jadi pusaran setan, muter-muter aja, nggak ngerti tujuannya mau ngomong apa gitu loh. Pembahasannya Pak Kim, gimana? saya kasih tahu rahasia ya Pak. Apologet itu banyak yang nggak gereja Pak. Bahkan gerejanya setahun sekali. Jadi bohong itu kalau mereka nggak punya komunitas seperti saya dan Bang Edi di sini. Jadi mereka tuh ngomongin firman Tuhan, sebenarnya mereka tuh nggak pernah ke gereja Pak. Percaya sama saya. Itu miris banget sih buat saya. Bagaimana mereka bisa Pak Kim bertumbuh? kayaknya suaranya nggak asing. Siapa sih Pak Kim? Suaranya kagak asing. Pernah kenal saya nggak sih? Kenal Bu Sophie apa Pak Erben? Saya kenal semua Bang. Cuma saya sebetulnya akun saya ada berapa ya? Ada 17-an Bang. Saya Enggak kayaknya. Nih, akun. Bu Sophie. Bu Sophie saksinya kan ya, ketika misalnya kita lagi bahas ini, tahu nggak tiba-tiba ada yang nanya begini sama saya, Bang Ion masih percaya kan Yesus itu Allah? Bayangin teman-teman, nangis nggak tuh? Yang tiap hari di sini, yang berjam-jam di sini, yang ini. Kalau ada orang yang bertanya seperti itu Bang, mereka belum lulus soal pertanyaan itu. Belum Jadi lulus kita ini harus kadang-kadang ya kagak tahu. Ini Pak Kim kan tiap hari misalnya di sini ya sama saya berjam-jam ketawa-ketawa. Lalu ketika ada Islam yang jawab, lalu ada pembahasan Kristen sama Kristen, lalu Pak Kim bilang begini, Bang Ion masih percaya nggak Yesus itu Allah? Menurut Pak Kim gimana tuh? Coba menurut Pak Kim gimana? yang nggak perlu dijawab Bang. Kok pertanyaannya nggak perlu dijawab? Artinya Pak Kim kagak ngerti, ya nggak ngerti sama sekali. Ya, Bu Sophie sampai bilang begini loh, udah Yon tenang, gimana ketenang? Berbulan-bulan sama kita, ya bahkan ada setahunan ya, tiap hari di sini. Ujuk-ujuk nanya sama saya, Bang Ion percaya kan Yesus itu Allah? Dia ilah, gatel gue. Langsung gue blokir tuh. Pak Kim kan sekolah ini Alkitab lulus ya. Pak Kim udah ini belum udah keliling-keliling belum? Keliling-keliling itu maksudnya keliling kemana Bang? Ya di dunia apologet lah, masa mau keliling ke mall sih? Udah lah Bang. Bilbang Saya ini udah lama Bang. Itu forbidden. Kenapa? Saya udah lama Bang. Oh, artinya tahu. Nah lalu kenapa Edi Badai di itu? Ya karena Bang, karena kan saya kenal sama Bang Edi kan kenal juga. Jadi kita harus tahu dulu bahasa komunikasinya seperti apa. Dia fokus pelayanannya kemana. Jadi kalau kita nggak ngerti itu ya repot. Repot Pak. Tiap hari saya sama Edi Badai. Jangan Edi Badai sama Pak Jody tahu. Ya, Jody Boy. Jadi siapa? Jody Boy bukan Pak Jody. Triteos. Oh, Triteos. Ya tahu. Tahu. Itu kan Ya, itu lalu kan sama satu dia anu sama gimana? Hirmawan, Bang. Ya, sama Hermawan. Sama Rian Hammer juga kan. Oh, ada 3. Oh, ada pengikutnya dong dia berarti. Dulu cuma dia sendiri. Oh, ada pengikutnya. Oh. Ada. Oh, Edi Badai doang nih yang nggak ada pengikutnya. Kalau saya sih begini Pak ya. Ya. Buat Edi Badai ya, yang sekarang masih eksis. Lalu sama siapa? Sama Jody dan teman-teman yang lainnya. Ketika sudah dijelasin sama teman-teman,
dan mereka masih berpamit tuh. Ya sudah, ayatnya juga ada kok ya. 1 Timotius 10 sampai 12 itu udah jelas bahwa seorang bidat yang kau nasihati ya 2 kali hendaklah kau jauhi. Mau ngapain lagi? Saya sih begini ya, saya bukannya sosok pinter ya. Dasar-dasar apologet ya, kita contoh Tuhan Yesus lah. Ya kecuali Pak Kim emang mau melayani ya. Melayani ya itu terserah Pak Kim lah. Kalau saya nggak mau buang-buang waktu ya. Ya terserah gitu. Sebenarnya saya juga nggak mau wasting time ya. Kita buang-buang waktu untuk sesuatu yang notabene kita nggak ada hasilnya. Tujuan utama kita akhirnya kabur untuk apa gitu loh. Jadi saya nggak mau. Saya termasuk orang yang nggak mau masuk dalam pusaran pertikaian siapapun, Bang. Saya nggak akan peduli dengan iya, saya nggak peduli dengan itu. Jadi kita ini bukan bahas pertikaian. Kalau mau bahas pertikaian ya nggak usah di room gitu loh. Selesaikan 4 mata itu gentle gitu loh. Jadi nggak perlu istilahnya kayak cari polemik di dunia sosial, di streaming ini untuk apa sih gini? Tujuannya untuk apa? Kita mengaburkan tujuan awal kita akhirnya seperti itu, Pak. Oke lah, Pak Kim. Ya, Pak, teman-teman sekali lagi ya, doakan para apologet ya, khususnya yang betul-betul meluangkan waktunya, pikirannya, tenaganya. Bang, bentar bang. Ini Jeremia ini siapa, Bang? Nama sama saya kenapa ini, Bang? Ya Bapak dibilang salah kamar maksudnya. Ya Enggak, sudah. tapi nggak perlu marah-marah sama saya dong. Saya kan nggak ada menghujat, nggak ada ngata-ngatain siapapun. Pak harus kuat, katanya mau jadi apa apologet, baru baca cetannya aja udah goyang, gimana sih? Katanya, nah Bapak begitu panjang lebar saya dengerin nggak jadi masalah. Masa 1 cetan aja ngamuk-ngamuk? Ya, saya cuma mau nganu aja, Bang. Mau siapa tahu ini ya kan. Ya sudah, siapa di-skip ini? aja, di-skip. Makanya cetannya nih, ini kan kotak setengah nih HP nih. Bapak tutupin pakai kertas lah supaya nggak ketahuan. Panjang lebar, Enggak, begitu dicat satu sebetulnya kalimat. Iya, sebetulnya seperti itu nggak mempan sama saya, Bang. Jadi masuk kiri keluar kanan kalau saya sih. Ya sudah. Kadang-kadang gini teman-teman ya, lihat. Panjang lebar, kita harus sabar, kita harus begini, kita harus begitu. Baca cetan, ngamuk-ngamuk. Ini kadang-kadang. Jadi apa yang Bapak omongin, kalau saya mau bilang ini kagak tega. Susah juga. Enggak, saya cuma perhatian sama orang itu aja, Bang. Ya sudah Pak, yang begitu-gituan kita kan nggak ini. Nah kalau saya kan bisa bisuin ya, tetapi kan susah. Bapak panjang lebar, jadi poinnya apa sih? Bapak tadi bilang kita harus sabar, kita harus begini, kita baca cetan begitu aja kepanasan.